Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh mahasiswa? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rian Munandar. Jadi, saya merupakan dosen ketiga yang akan melanjutkan mengampu mata kuliah pengantar eh, pengetahuan anti korupsi. Ya, jadi kemarin Anda semua sudah belajar dengan dua dosen sebelum saya, dan untuk pertemuan sisanya ini akan dilanjutkan oleh saya, begitu ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan permohonan maaf karena untuk pertemuan pertama kita saya tidak bisa melaksanakan kuliah tatap muka secara langsung karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga perkuliahan harus dilaksanakan secara asinkronus seperti ini ya. Jadi saya harap Anda semua dapat menyimak video dari awal sampai akhir, kemudian nanti mempelajari bahan kuliah yang sudah saya share dan juga mengerjakan tugas gitu ya di akhir pertemuan. Untuk pertemuan pertama ini mungkin nanti saya akan membahas sedikit terkait dengan kontrak kuliah terlebih dahulu, namun belum dibahas secara lebih detail. Mungkin nanti setelah masuk di kelas saja, saya hanya akan membahas mengenai mata kuliah ataupun materi-materi yang akan saya bahas gitu ya, yang akan kita pelajari untuk di sisa pertemuan eh, hari ini ya. Baik, saya mulai dulu untuk share screen-nya terlebih dahulu ya. Semoga bisa terlihat. Jadi ini pokok bahasan ya yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu yang nomor 7 dan 8. Jadi untuk yang nomor 1 sampai dengan nomor 6 itu kalian sudah mempelajarinya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bersama kedua dosen yang sebelumnya. Sehingga untuk sisanya hari ini itu untuk yang pertemuan ke 7 dan juga ke 8 gitu ya. Nah, nanti ini pokok pembahasan yang nomor 7 kemudian yang nomor 8 juga akan dibagi menjadi beberapa pertemuan gitu ya. Untuk yang pertemuan 7 itu mengenai tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian untuk yang eh, nomor 8 itu terkait dengan peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Seperti itu. Jadi kita akan membahas kedua terakhir dari materi sisanya ya. Sebentar. Ya, jadi ini nomor 7 dan juga nomor 8. Kemudian ini nanti kita bahas di kelas gitu ya terkait dengan aturan-aturan bisa dilihat. Kemudian ini kriteria penilaiannya ya. Jadi untuk pertemuan 1, 2 itu CPMK 7 dan 3, 4 itu CPMK 8 dengan bobot 40% dan juga 60%. Ini referensi atau pustaka yang bisa digunakan untuk kalian mempelajari dua bab terakhir ini. Kemudian saya langsung masuk saja ke materi yang pertama tentang pengantar pengetahuan anti korupsi dengan judul materi kronologis pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, jadi ini untuk pertemuan ke satu dengan saya gitu ya, ataupun pertemuan melanjutkan dari yang kemarin. Kita hari ini akan membahas mengenai kronologis ya, kronologis pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang kronologis ya, kronologis berarti itu berkaitan dengan perjalanan gitu ya. Kronologis itu bisa diartikan juga sebagai
tahapan gitu ya, perjalanan, sejarah ataupun suatu peristiwa yang mempunyai kaitannya gitu ya antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya gitu ya, atau kronologis itu bisa diartikan juga sebagai tahapan gitu ya atau urutan dari sesuatu. Jadi ketika kita berbicara kronologis pemberantasan korupsi ya berarti kita akan membahas sejarah ataupun kisah-kisah ataupun pengetahuan-pengetahuan terdahulu gitu ya, yang terdahulu sampai sekarang terkait dengan pemberantasan korupsi ya, terkait dengan pemberantasan korupsi di mana di Indonesia ya. Jadi kita tidak membahas tentang kronologis pemberantasan korupsi di Belanda misalkan atau di Malaysia atau dimanapun, tetapi di Indonesia gitu ya. Nah, kenapa mempelajari kronologis pemberantasan korupsi di Indonesia ini menjadi penting? Karena kita harus mengetahui sejarah perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia gitu ya. Ketika sekarang kalian mengenal ada KPK gitu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah KPK itu ada sejak dulu gitu ya pertanyaannya, ataukah hanya ada di sekarang-sekarang saja gitu ya, di era-era sekarang? Kalau misalkan hanya ada sekarang, terus dulu namanya apa misalkan ya? Dulu namanya apa atau misalkan dulu justru tidak ada misalkan ya. Justru dulu mungkin pemberantasannya tidak lewat KPK, tapi lewat apa misalkan. Itu nanti kita pelajari secara kronologisnya gitu ya. Kemudian, nah ini pendahuluan ya yang akan kita bahas ataupun outline-nya juga. Yang pertama adalah bahwa ternyata korupsi itu telah ada sejak sebelum kemerdekaan ya. Mahasiswa sekalian, di sini kita mendapatkan pengetahuan bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang terjadi hari ini, ya, bukan sesuatu yang terjadi kemarin. Akan tetapi ternyata sudah ada sebelum masa kemerdekaan, ya. Kita merdeka tahun 1945. Berarti mungkin sebelum 1945 atau jauh sebelum 1945 itu sudah terjadi korupsi, gitu ya. Nah, namun bentuknya seperti apa nanti kita cari tahu, ya. Bentuk-bentuk korupsi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan korupsi sebelum kemerdekaan itu seperti apa, ya? Apakah sama dengan korupsi yang sekarang, gitu ya? Kita lihat nanti kronologisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian pemberantasannya, ya, yang poin kedua ini, pemberantasannya mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jadi upaya pemberantasan korupsi eh, apa namanya yang dilakukan sekarang gitu ya itu hasil dari perkembangan dari masa ke masa gitu ya. Mungkin dulu namanya bukan KPK, namanya mungkin yang lain. Kemudian ada plus minus dari penegak pemberantas korupsinya misalkan, sehingga dari masa ke masa itu mengalami perbaikan, mengalami perubahan sehingga kita sampai pada tahap hari ini gitu ya. Nah, jadi bukan hanya korupsinya saja gitu ya yang mengalami perkembangan, akan tetapi juga upaya-upaya memberantasnya juga ternyata mengalami perkembangan gitu ya. Maksudnya seperti apa? Ya, maksudnya korupsi zaman dulu mungkin diberantasnya dengan cara terdahulu juga gitu ya. Sedangkan korupsi zaman sekarang diberantasnya dengan cara sekarang ya. Tidak mungkin apa namanya? Korupsi zaman sekarang mungkin diberantasnya dengan cara terdahulu. Bisa saja bisa tidak gitu ya. Bisa bisa efektif, bisa tidak seperti itu. Nah, jadi seiring dengan berkembangnya kasus korupsi tentunya upaya-upaya untuk pemberantasannya pun harus disesuaikan dengan perkembangan korupsi itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian di poin penjelasannya ternyata perkembangan-perkembangan tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya, mahasiswa semua. Yang pertama ternyata dipengaruhi oleh sistem pemerintahan ya. Sistem pemerintahan yang berbeda, tingkat korupsinya juga mungkin berbeda, jenis korupsinya mungkin berbeda ya. Kemudian kekuatan politik ya. Ketika kekuatan politiknya A, korupsinya A. Ketika kekuatan politiknya B, korupsinya juga mungkin B ya. Atau ketika
politiknya sangat kuat, misalkan, itu bisa saja korupsinya tersistematis seperti itu, sehingga pemberantasannya cukup susah, cukup sulit. Nah, namun ketika kekuatan politiknya rendah, misalkan ya, itu bisa diintervensi, kita bisa pecahkan. Ya mungkin korupsinya dan juga cara memberantasnya relatif lebih mudah seperti itu. Nah, kemudian apa namanya, faktor yang ketiga gitu ya dalam perkembangan pemberantasan korupsi itu didasari oleh atau dipengaruhi oleh kesadaran hukum. Ya, kesadaran hukum itu maksudnya gimana, Pak? Ini bisa diartikan kesadaran hukum dari masyarakat maupun juga kesadaran hukum dari berbagai apa namanya pejabat-pejabat yang menduduki jabatan-jabatan tertentu atau memerintah di posisi-posisi tertentu gitu ya. Nah, ketika semisal masyarakat sudah sadar terkait dengan hukum bahwa yang terjadi itu adalah korupsi, mungkin masyarakat bisa melaporkan seperti itu. Atau ketika dulu masyarakat belum sadar bahwa yang terjadi itu adalah korupsi, misalkan. Ketika ketika misalkan zaman dulu mungkin ada upeti, kita harus bayar upeti gitu ya ke pemerintah. Mungkin itu dulu belum sadar bahwa hal tersebut itu termasuk korupsi, misalkan. Ya. Nah, sehingga tidak diberantas karena dianggap sepele, karena dianggap sesuatu yang wajar. Nah, namun seiring berkembangnya zaman gitu ya, mungkin masyarakat sudah melek teknologi, sudah banyak yang sekolah, kesadaran hukumnya juga meningkat gitu ya, kesadaran hukumnya juga meningkat. Ketika kesadaran hukumnya meningkat, otomatis eh, masyarakat lebih bisa mengenal jenis-jenis korupsinya gitu ya, dan juga cara memberantasnya ya, dan juga cara memberantas. Nah, diharapkan seperti itu ya. Kemudian di sini penguatan saja gitu ya. Nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas mencari eh, ciri-ciri ataupun perbedaan-perbedaan ya, korupsi dan juga pemberantasannya pada masa prakemerdekaan, kemudian pada masa awal kemerdekaan gitu ya, sampai dengan Orde Baru gitu ya, ataupun era reformasi sekarang. Nanti kalian harus mencari ciri-cirinya apa gitu ya di masa-masa tersebut itu perbedaannya apa saja gitu, aspeknya apa saja. Nah, di sini saya menguatkan saja bahwa ternyata eh, korupsi gitu ya, korupsi itu sudah terjadi di masa pra kemerdekaan. Pra itu sebelum ya, pra itu sebelum. Kalau pasca ya, pasca itu berarti sama dengan se sesudah. Pra kemerdekaan berarti sebelum kemerdekaan ya. Ternyata teman-teman semua, adik-adik semua mahasiswa, pra kemerdekaan itu kan pada masa kerajaan gitu ya. Nah, ternyata pada sistem kerajaan pun ada praktik korupsi ya. Praktik korupsi sudah ada pada sistem kerajaan ya. Ataupun pada masa kolonial ya, pada masa kolonialisme, pada masa penjajahan. Itu ternyata sudah ada korupsi ya. Bentuknya apa? Mungkin bentuknya tidak sama dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin bentuk korupsinya mencuri uang gitu ya, mencuri uang negara, misalkan memanfaatkan fasilitas negara yang bukan fasilitas pribadi gitu ya. Nah, kalau dulu sebelum masa kemerdekaan atau prakemerdekaan, di masa kerajaan maupun masa kolonial, bentuk korupsinya itu adalah penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Biasanya mungkin raja-raja ataupun eh, siapa di masa kolonial, misalkan penjajah, mereka menyalahgunakan kekuasaannya ya. Jadi penyalahgunaan kekuasaan itu termasuk juga bagian dari korupsi gitu ya. Kemudian ada penarikan upeti gitu ya. Ini semacam membayar pajak gitu ya, atau membayar hasil sewa panen seperti itu. Nah, biasanya itu terjadi di masa kerajaan gitu ya, di masa kolonial. Nah, ini rakyat biasanya ditarik upeti gitu ya eh, untuk kerajaan misalkan gitu ya. Nah, itu ternyata termasuk praktik korupsi juga, teman-teman semua ya. Nah, pada saat itu mungkin karena kesadaran masyarakat belum belum bagus gitu ya tentang hukum, belum mengenal, akhirnya ciri-cirinya itu tidak ada sistem hukum yang tegas ya. Tidak ada sistem hukum yang tegas. Jadi ya sudah, ketika aturannya harus membayar upeti gitu ya, ya sudah masyarakat nurut saja.
Ya, tidak ada sistem hukum yang tegas. Kemudian korupsi dianggap hal biasa dalam kekuasaan. Penarikan upeti, penyalahgunaan kekuasaan itu dianggap biasa-biasa saja dulu pada saat masa prakemerdekaan. Seperti itu. Ya, padahal itu termasuk dengan praktik korupsi gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Praktiknya apa gitu ya, bentuknya apa, kemudian ciri-cirinya juga sudah ada ya di masa prakemerdekaan. Kemudian kita lanjut setelah masa kemerdekaan otomatis merdeka, tapi pada masa awal gitu ya, pada masa awal kemerdekaan atau Orde Lama. Pada masa Orde Lama gitu ya, ternyata poin yang pertama di sini mulai ada upaya pemberantasan korupsi ya, dicirikan dengan dibentuknya PARAN, Panitia Retooling Aparatur Negara. Kemudian ada operasi budi juga. Sehingga ciri-cirinya pada masa Orde Lama korupsinya pasti ada terus gitu ya. Adik-adik semua korupsinya pasti ada terus, namun ternyata di masa Orde Lama itu sudah mulai ada pemberantasan korupsi. Nah, ini kronologisnya di sini gitu ya. Tadi masa kerajaan itu belum ada sistem tentang pemberantasan korupsi ya. Sistemnya belum ada sehingga korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan itu dianggap normal, dianggap sah-sah saja gitu, dianggap biasa. Nah, namun seiring berkembangnya zaman gitu ya, maju lagi waktunya di Orde Lama itu sudah mulai ada upaya untuk memberantas korupsi tersebut. Nah, itu timeline atau kronologis itu seperti itu ya. Nah, namun tentunya ketika mulai ada upaya pemberantasan gitu ya, tentunya akan mengalami kendala. Kendalanya di sini yang pertama politik tidak stabil ya. Eh, karena memang dipengaruhi sekali oleh politik gitu ya. Kemudian penegakan hukum yang masih lemah. Jadi upayanya sudah ada gitu ya pemberantasan korupsinya, tapi mungkin penegakannya masih masih sangat lemah gitu ya, masih sangat lemah, masih perlu peningkatan, masih perlu penguatan gitu ya. Karena ini memang masa-masa awal kemerdekaan gitu ya, Orde Lama. Karena Indonesia juga masih baru berdiri, masih baru merdeka, sehingga mungkin negara juga belum kuat untuk apa namanya mempunyai sistem yang solid gitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, kemudian kita masuk ke masa Orde Baru ya. Setelah Orde Lama ada Orde Baru. Ini ternyata korupsinya itu sistemik dan terstruktur gitu ya. Jadi sistemik itu berdasarkan sistem gitu ya. Jadi tersistem sekali dan terstruktur rapi gitu ya. Korupsinya cirinya di Orde Baru itu sistemik dan terstruktur. Nah, biasanya yang sistemik dan terstruktur ini yang agak susah untuk dideteksi gitu ya. Makanya di sini perlu sekali untuk melakukan audit gitu ya. Audit, kemudian pemeriksaan ya, supaya kita bisa memeriksa secara sistem, secara struktur apakah ada tindakan-tindakan korupsi di sana gitu ya. Nah, di sini penyebab dari korupsi yang bersifat sistemik ini gitu ya, jadi secara sistem agak susah, itu karena kekuasaan terpusat gitu ya. Kemudian minim juga pengawasan, sehingga dampaknya korupsi itu menjadi budaya dalam proses birokrasi gitu ya. Karena ini sudah tersistem, sudah terstruktur gitu ya, sudah masuk dalam apa ya bisa dibilang sendi-sendi kehidupan gitu ya. Apa dia sudah sangat mendarah daging mungkin ya secara sistemik dan terstruktur. Nah, ini yang menjadi sangat berbahaya gitu ya. Di sini perlu sekali eh, pengawasan ya. Di sini sangat perlu sekali pengawasan. Itu adalah ciri dari korupsi di Orde Baru. Kemudian di era reformasi ya, di sini mulai ada titik balik pemberantasan korupsi gitu ya. Mungkin dibentuk KPK dan lain sebagainya. Cirinya transparansi meningkat ya, transparan. Jadi proses hukum, misalkan ya proses pengawasan itu sangat transparan dan transparansinya itu meningkat. Kemudian akuntabilitas diperkuat gitu ya. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban gitu ya, berhubungan dengan tanggung jawab. Pertanggungjawaban. Jadi segala sesuatunya dipertanggungjawabkan gitu ya, diperkuat. Nah, ini ya, ciri-cirinya dibentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi ya. Kemudian penegakan hukum lebih tegas. Kalau tadi ya di awal kemerdekaan gitu ya, karena negaranya pun masih masih
masih baru gitu ya berdiri. Nah, ketika di era reformasi ya sudah lebih kuat ya sehingga penegakan hukum lebih lebih tegas gitu ya. Nah, eh kemudian ya selain tadi di setiap masa gitu ya. Nah, ini perkembangan regulasinya pun ternyata mengalami perkembangan juga ya. Kemudian hukum menjadi lebih rinci gitu ya, lebih detail, lebih rinci itu. Kemudian komprehensif gitu ya atau lebih lengkap ya, lebih lengkap. Kemudian mengatur berbagai jenis delik korupsi ya. Nanti di pertemuan kedua atau ketiga kita akan membahas berbagai delik korupsi ya. Kemudian eh, ya delik korupsi itu ya kaitannya dengan jenis-jenis korupsi juga gitu ya, jenis-jenis korupsi. Apa saja sih gitu yang termasuk korupsi. Kemudian subjek hukumnya siapa gitu ya, yang biasanya melakukan korupsi tersebut itu siapa gitu ya. Kemudian di sini juga sudah mulai diatur ya terkait dengan sanksi pidana gitu ya, terkait dengan sanksinya itu apa, seperti itu. Nah, di sini ada suatu jurnal gitu ya. Ini jurnal ilmu administrasi dan kebijakan publik ya. Silahkan diakses di sini gitu ya, linknya. Nah, di sini bisa dibaca abstraknya sendiri, namun rangkuman dari isi artikelnya itu adalah bahwa korupsi di Indonesia itu ternyata katanya sudah sistemik ya. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ketika sudah sistemik dan endemik gitu ya, itu sudah susah, bukan susah, maksudnya perlu pengawasan dan perlu effort untuk memberantasnya gitu ya. Dan terjadi di sektor publik maupun swasta ya. Jadi di berbagai sektor sudah ada. Kemudian penyebab utamanya yaitu budaya birokrasi yang menyimpang ya, budaya birokrasi yang menyimpang. Birokrasi itu struktur organisasi negara gitu ya, tatanan. Eh, Kalian tahu kan struktur organisasi gitu ya, sistem yang bagaimana sih negara tersebut itu di apa eh, dibentuk gitu ya atau dibangun atau bagaimana bekerjanya gitu ya, itu birokrasi. Nah, ketika birokrasinya menyimpang ya di sana akan ada apa namanya peluang-peluang untuk korupsi gitu ya. Lemahnya sistem dan faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi ini menjadi selalu ya hampir selalu eh, ada di berbagai faktor gitu ya. Nah, apalagi korupsi gitu ya. Korupsi itu bisa karena faktor ekonomi. Kemudian artikel itu juga menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi harus melalui reformasi birokrasi ya, tatanan negaranya gitu ya, struktur organisasi negaranya gitu ya. Harus direformasi, harus diperkuatkah pengawasannya seperti itu. Nah, di artikel tersebut juga lembaga independen seperti KPK sudah dibentuk gitu ya, namun implementasinya masih belum optimal. Dan ternyata upaya untuk pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan sejak zaman Soekarno hingga Pak SBY gitu ya, Pak Soekarno presiden pertama gitu ya hingga Pak SBY, tapi belum menunjukkan hasil signifikan ya. Sehingga harus diperlukan strategi yang komprehensif gitu ya, yang lengkap dan luas ya. Kemudian konsisten. Konsisten itu dari awal sampai akhir sama gitu ya, atau dari pertama sampai dengan akhir dia stabil gitu ya, konsisten. Kemudian berkelanjutan ya, dan berkelanjutan. Jadi harus continue. Nggak boleh misal eh, hari ini diberlakukan besok tidak gitu ya. Jadi harus terus berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang bersih. Nah, ya teman-teman inilah ada video pembelajaran. Silahkan kalian lihat ya. Ini videonya adalah video terkait dengan kronologis pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini diklik aja ya. Ini diklik. Silahkan ditonton videonya. Baik, kita masuk ke slide terakhir gitu ya, kesimpulan. Nah, saya bisa simpulkan bahwa pemberantasan korupsi adalah proses yang panjang ya, adik-adik semua. Tadi kita sudah belajar dari masa kerajaan gitu ya sampai dengan era reformasi. Jadi pemberantasan korupsi itu prosesnya panjang sekali gitu ya, sampai mungkin masa depan
Nanti adik-adik semua gitu ya 5 tahun 10 tahun ke depan juga akan eh, mengalami perkembangan gitu ya terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, dengan diadakannya kuliah ini hari ini diharap ya adik-adik semua bisa memahami bahwa setiap zaman itu karakter korupsinya gitu ya, jenisnya maupun cara memberantasnya juga berbeda. Ya, diharapkan nanti adik-adik bisa menjadi seseorang yang bisa berkontribusi gitu ya dalam memberantas korupsi ya. Tidak tidak harus berskala besar gitu ya, skala nasional misal, tapi juga bisa berkontribusi di tingkat individu gitu maupun di lingkungan sekitar. Nah ya, tadi sudah disinggung juga bahwa setiap era, setiap zaman itu tantangannya beda ya, tantangannya beda. Kemudian pendekatannya juga beda. Kalau dulu mungkin pendekatannya pemberantasan itu bisa bisa di apa namanya? Bisa hanya dinegosiasi misalkan ya, bisa negosiasi saja. Tapi kalau sekarang mungkin korupsi harus dihukum mati misalkan ya, dihukum mati misalnya. Nah, ini pendekatan-pendekatan pemberantasannya itu beda-beda ya, bahkan di berbagai negara pun berbeda ya. Kemudian era reformasi menjadi fase paling progresif gitu ya, paling mempunyai kemajuan ataupun perkembangan yang signifikan ya. Sehingga dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan juga peran seluruh masyarakat. Nah, ini ya, yang paling penting adalah poin yang terakhir. Yang lain penting juga gitu ya, tapi yang paling penting ini poin yang terakhir bahwa pemberantasan korupsi itu perlu eh, apa? Perlu dukungan kolektif gitu, tidak hanya satu pihak, siapa saja, misalkan KPK saja, tetapi juga membutuhkan peran dari seluruh masyarakat gitu ya, sebagai fungsi pengawasan ya, sebagai fungsi pengawasan. Sekarang kita masyarakat bisa mengawasi pemerintahan ya, adik-adik semuanya. Kita bisa mengawasi berbagai hal, apalagi dengan sosial media yang sudah canggih, kita bisa bersuara tentunya dengan baik dan benar. Kita bisa berpartisipasi langsung gitu ya dalam memberantas korupsi seperti itu. Baik, ini pustaka yang bisa kalian baca lagi gitu ya untuk penguatan. Terima kasih. Itu saja dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan sedikit penguatan terkait dengan kronologis pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nah, semoga nanti tugas-tugasnya dikerjakan ya, eh, yang sudah saya infokan di WA Group. Nah, ini ada soal reflektif, silahkan kalian isi ataupun jawab secara pribadi gitu ya. Baik, saya stop share dulu. Terakhir mungkin closing statement dari saya bahwa diharapkan nanti Anda semua dapat menjadi apa ya, menjadi agen ya, agent of change mahasiswa yang bisa juga memberikan kontribusi eh, apa namanya pemberantasan korupsi gitu ya di ranah pribadi, keluarga maupun di lingkungan kampus dan juga masyarakat sekitar seperti itu. Ya, dimulai dari apa? Dimulai dari hari ini mempelajari kronologisnya gitu ya dan diharapkan pengetahuan tentang pendekatan-pendekatan zaman dulu gitu ya itu bisa menjadi referensi dan juga menjadi evaluasi seperti apa gitu ya. Jika dulu misalkan eh, tipenya seperti ini gitu ya, apa mungkin bisa digunakan lagi sekarang? Itu nanti kalian analisis gitu ya, apakah masih relevan ketika pemberantasan zaman kerajaan misalnya dengan pemberantasan korupsi di zaman sekarang. Kalian juga nanti boleh berpendapat sebaiknya di zaman sekarang itu pemberantasan korupsi itu seperti apa ya. Tolong tuangkan segala opini maupun ide-ide kalian di tugas yang sudah saya berikan gitu ya. Baik, itu saja pekuliah ya dari saya untuk pertemuan pertama ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.